Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas kuliah kami dalam mata kuliah Pemikiran Pendidikan Islam Klasik dan Modern yang diampu oleh beliau Dr. Muhammad Arfan Muammar, Magister Pendidikan, dengan tema Pola Pendidikan Islam pada masa Rasulullah, baik di fase Mekah ataupun di fase Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun pendidikan Islam itu sendiri, pendidikan merupakan sektor yang sangat penting dari semua elemen kehidupan umat manusia, baik itu adalah kalangan makro ataupun kalangan mikro. Jadi yang menjadi barometer maju atau berkembangnya suatu komunitas itu adalah pendidikan. Khususnya pendidikan Islam di sini pastinya awal-awal dikaitkan dengan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana beliau itu adalah pembawa misi Islam, sehingga bagaimana pendidikan Islam itu nantinya dimulai dari pribadi Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad mencontohkan pendidikan Islam yang sesungguhnya, bagaimana pula Nabi Muhammad berdakwah, menyampaikan syiar-syiar agama Islam yang kemudian nantinya akan diramu, dan kemudian juga ini menjadi pendidikan Islam secara umum. Ini dimulai dari pribadi Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad bukan hanya dikagumi oleh ilmuwan muslim saja, bukan hanya dikagumi oleh kalangan umat Islam saja, namun bahkan sekelas Michael Hart, dia adalah sarjana astronomi sekaligus juga sebagai sarjana hukum dan juga penulis buku. Dalam bukunya The 100 Ranking of the Influential Person in History, dia menempatkan Nabi Muhammad di urutan pertama, karena baginya Nabi Muhammad ini sukses bukan hanya di alam religius, tapi juga sukses di alam sekuler. Maksudnya Rasulullah bukan hanya sukses menyampaikan syiar Islam, menyampaikan agama Islam, mendakwahkan agama Islam, tapi Nabi Muhammad juga sukses di alam sekuler sebagai pemimpin negara, sebagai pemimpin di Madinah kala itu. Karena Nabi Muhammad ketika sudah hijrah ke Madinah, dakwah Nabi Muhammad di periode Madinah, Rasulullah di Madinah tidak hanya mengemban tugas sebagai Nabiullah, tapi juga sekaligus merangkap sebagai kepala negara, sebagai pemimpin di Madinah secara umum pada waktu itu. Jadi, adapun pendidikan Islam pada masa Rasulullah di fase Mekah, di sini secara umum ada dua tahapan, yaitu yang pertama adalah tahapan secara sembunyi-sembunyi, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang kemudian yang kedua adalah tahapan atau dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi di sini dilakukan oleh Rasulullah pertama kali ketika beliau menerima wahyu, dan ini base camp-nya adalah rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Rasulullah lakukan selama 3 tahun. Bukan karena takut, namun hanya menghindari goncangan, karena agama Islam itu adalah agama yang baru pada waktu itu. Nah, baru kemudian selanjutnya dilanjut dengan dakwah terang-terangan. Setelah turun Quran surat Fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin, Rasulullah kemudian berdakwah secara terang-terangan, dan selain mengajak pada keluarga dekatnya yang memang sebelumnya pada dakwah sembunyi-sembunyi memunculkan as-sabiqunal awwalun, di sini salah satunya Rasulullah berdakwah secara terang-terangan secara umum. Nah, setelah ini ada tahapan pendidikan secara umum. Ini bagaimana skala internasional ketika Rasulullah berdakwah mendatangi pemukiman haji orang pada waktu itu. Adapun materi dari pendidikan Islam di fase Mekah akan dibahas setelah ini. Selain materi, ada metode pendidikan Islam
Selain itu juga ada kurikulum pendidikan Islam serta lembaga pendidikan Islam pada masa Rasulullah di fase Mekah. Adapun materi pendidikan Islam di fase Mekah, di sini terdapat 2 poin penting. Yang pertama adalah pendidikan tauhid, sebab visi misi pertama Nabi yaitu ketika mendakwahkan bagaimana memupuk keimanan, bagaimana memupuk kepercayaan masyarakat Mekah terhadap Allah dan meninggalkan Tuhan mereka sebelumnya yang mereka rata-rata penyembah berhala, atau juga ada paganisme, mereka juga menyembah berbagai benda yang ada di bumi, yang ada di dunia ini yang dianggap memiliki kekuatan. Jadi poin pertama adalah bagaimana pendidikan tauhid. Kemudian yang kedua itu adalah secara umum materi Al-Quran, di mana materi Al-Quran di sini di breakdown jadi 2. Yang pertama secara tekstual yaitu baca tulis Al-Quran. Jadi hanya terfokus pada bagaimana membaca dan menulis, karena biar bagaimanapun membaca dan menulis ini merupakan hal yang sangat signifikan, hal yang sangat penting dalam proses pendidikan, terlebih pendidikan Islam. Bahkan ini memang sudah disebutkan oleh Allah dalam ayat yang pertama kali turun, awwalu ma nuzila lin-nubuwah, surat pertama Al-Alaq, yaitu ayat yang pertama kali turun Iqra. Bahkan untuk masalah menulis, Rasulullah juga menerima wahyu dari Allah, Nun wal qalami wa ma yasturun, yang kemudian oleh kalangan kaum literasi ini dianggap sebagai tuntutan untuk menulis. Nah, baru berikutnya adalah materi Al-Quran dari segi pemahaman. Pemahaman materi Al-Quran di sini secara umum, karena yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah wahyu, disampaikan selama beliau berdakwah, namun di sini masih terfokus pada ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat sebelum Rasulullah hijrah, wahyu yang turun sebelum Rasulullah hijrah, yang mana rata-rata menjelaskan tentang tauhid untuk tidak kafir, menceritakan tentang akidah dan juga keyakinan. Nah, materi pendidikan Islam di fase Mekah ini tidak jauh beda dengan substansi dakwah Nabi pada periode Madinah, yang mencakup yang pertama memperbaiki akhlak, karena memang sebagaimana sabda beliau, innama bu'athtu liutammima makarimal akhlak. Kemudian yang kedua memperbaiki cara menyembah Tuhan, yang mana sebelumnya mereka menyembah berhala, memberikan sesajen. Ini yang diperbaiki oleh Rasulullah. Kemudian yang ketiga persamaan hak antar manusia. Agama Islam sangat tidak suka terhadap diskriminasi sosial, karena pada waktu itu masyarakat kafir Quraisy betul-betul membedakan mana si konglomerat dan mana si konglomerat, mana yang mereka majikan dan mana yang mereka kaum budak. Tapi agama Islam tidak pernah membedakan hal tersebut. Semua manusia sama, haknya sama, yang membedakan hanyalah ketakwaan. Nah, dan yang terakhir itu adalah mengubah kebiasaan taklid. Ini yang juga cukup sulit. Terlebih Tuhan dari kaum kafir Quraisy mereka peroleh dari kebiasaan taklid, ikut pada nenek moyang mereka, yang rata-rata paganisme adalah menyembah berhala. Kemudian bagaimana metode pendidikan Islam pada fase Mekah? Di sini dari bagaimana ketika beliau berdakwah menyampaikan wahyu, di sini dapat disimpulkan sekitar ada 7 metode. Yang pertama ceramah, ya seperti biasa ketika Rasulullah menyampaikan wahyu, dan di situ akan ada dialog, pertanyaan-pertanyaan, sama seperti ketika ada dialog, ada percakapan antara Nabi Muhammad dan Mu'adz bin Jabal ketika akan diutus ke Yaman. Nah, di sela-sela itu kemudian ada juga diskusi. Nah, ketika ada percakapan, tidak jarang Rasulullah berdiskusi dengan para sahabat. Selain itu ada juga metode perumpamaan. Rasulullah tidak hanya menyampaikan wahyu, tapi dengan hadisnya Nabi Muhammad, dengan dawuhnya beliau yang juga diantaranya mengumpamakan, menyamakan antara kaum mukmin dan yang lain itu diibaratkan satu tubuh. Ada juga metode kisah atau metode religious story. Rasulullah ceritakan umat-umat terdahulu, baik yang baik ataupun juga yang tidak baik.
Ya, ini juga termasuk metode religious story yang dipakai sampai saat ini. Dan bahkan Nabi pun juga disampaikan kisah sebagaimana di surat Yusuf, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi. Kemudian selanjutnya ada metode pembiasaan, yaitu bagaimana Rasulullah membiasakan para sahabat untuk sholat berjamaah. Ada juga nanti dengan metode hafalan. Selain Rasulullah sampaikan wahyu, Rasulullah juga anjurkan kepada para sahabat untuk menghafal Al-Quran. Ya, walaupun di antara mereka juga ada yang menulis Al-Quran. Adapun kurikulum dan lembaga pendidikan Islam, kurikulum Al-Quran kurikulum pendidikan Islam di sini lebih terfokus pada Al-Quran. Karena ya, walaupun pada dasarnya jika mengidentifikasi kurikulum pada masa Rasulullah, di sini sangat sulit sebab Rasulullah mengajar pada sekolah kehidupan yang luas tanpa dibatasi dinding kelas. Rasulullah memanfaatkan berbagai kesempatan yang mengandung nilai-nilai pendidikan. Rasulullah juga menyampaikan ajarannya di mana saja, baik itu di rumah, di masjid, di jalan, dan tempat-tempat lainnya. Yang mana sistem pendidikan ini bertumpu pada Nabi. Nabi menyampaikan Al-Quran. Jadi bisa dianggap kurikulum Islam itu adalah Al-Quran dan juga Nabi itu sendiri. Karena Nabi adalah model dari Al-Quran, karena perilaku Nabi adalah isi dari Al-Quran, linusabbit bihi fu'adak. Adapun lembaga pendidikan Islam, di situ ada dua menurut beberapa penulis. Yang pertama ada Rumah Arkom bin Abil Arkom sebagai base camp pertama berkumpulnya kaum muslimin ketika dakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian selanjutnya adalah kutab yang diambil dari katabah. Awal-awal kutab di sini mengajarkan tentang baca tulis syair. Kemudian setelah adanya agama Islam ditambahkan materi baca tulis Al-Quran. Kemudian selanjutnya yaitu pendidikan Islam di fase Madinah. Ya, yang awalnya adalah kota Yasrib, kemudian nanti menjadi nama kota Madinatul Rasul setelah Rasulullah pindah ke Yasrib. Nah, di sini materi pendidikan Islam fase Madinah dari segi kurikulum mungkin tetap sama, cuma di sini dari materi pendidikan Islam. Pendidikan Islam di fase Madinah itu yang pertama ada pendidikan ukhuwah, pendidikan persaudaraan, bagaimana nanti Rasulullah mempersaudarakan kaum Ansor dan kaum Muhajirin dengan latar belakang yang berbeda. Kemudian juga ada pendidikan kesejahteraan sosial sekaligus pendidikan kesejahteraan keluarga. Nah, di sini Rasulullah sudah mulai menata bagaimana pemerintahan itu dimulai dari elemen yang paling kecil dengan komunitas yang paling kecil, yaitu dari keluarga, yang kemudian nanti akan masuk pada ranah sosial. Ada juga yaitu Hankam, yaitu pendidikan pertahanan dan keamanan. Karena tugas Rasulullah sebagai kepala negara di situ juga bagaimana mengamankan, bagaimana juga mempertahankan tanah Madinah. Nah, materi pendidikan Islam pada fase Madinah di sini tidak jauh beda dengan substansi dakwah Nabi pada periode Madinah. Yang mana di sini ada 4 poin. Yang pertama ada adat insaniyah, yaitu kemanusiaan, bagaimana memanusiakan manusia karena sudah masuk pada ranah kesejahteraan sosial. Kemudian ada juga asyura. Rasulullah mengajarkan bagaimana selalu bermusyawarah, wasyawirhum fil amri. Kemudian selanjutnya ada juga al-wahdah al-islamiyah, persatuan Islam, sekaligus al-ukhuwah al-islamiyah, yaitu persaudaraan Islam. Persatuan Islam itu akan bisa terjalin jika antara satu dan yang lain ada ikatan persaudaraan. Oleh karenanya Rasulullah betul-betul menjaga ikatan persaudaraan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Nah, kemudian untuk lembaga pendidikan Islam pada fase Madinah itu sendiri adalah ya masjid pada waktu itu, Masjid Nabawi. Karena ketika Rasulullah tiba di Madinah, Rasulullah masih menginap di rumahnya sahabat Abu Ayyub Al-Ansori. Kemudian para sahabat membangunkan rumah sekaligus masjid, di mana masjid ini nantinya sebagai pusat kegiatan.
sebagai tempat sholat berjamaah. Setelah itu Rasulullah menyampaikan wahyu dan juga menyampaikan khutbah, serta adanya dialog, adanya diskusi, bahkan strategi perang di sini juga dibahas di Masjid Nabawi. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.